Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Nurba, saya dari kelompok 11. Perkenalkan juga nama teman-teman saya, yaitu Fatimah Hasan, Syafira Mutia Rahmah, dan juga Hairul Wahidin. Di sini kami akan memaparkan materi yang sudah kami review, yaitu materi toksikologi pembayaran. Riset yang pertama yaitu keberadaan polutan dalam suatu lingkungan atau ekosistem yang dalam waktu singkat dapat menyebabkan perubahan kimiawi suatu organisme. Selanjutnya, perubahan tersebut dapat mempengaruhi perubahan fisiologis dan desain organisme, perubahan populasi komposisi aktivitas dan fungsi ekosistem, perubahan biokimia sampai dengan ekosistem dan adanya waktu respon terhadap bahan kimia. Kadang kesulitan untuk mengetahui perubahan respon dengan bahan spesifik dan spesifik konteks. Kedua, faktor kimia bahan pencemar, konsentrasi bahan pencemar, A. Suhu atau temperatur. Beberapa penelitian melaporkan bahwa bioakumulasi dan toksisitas bahan pencemar meningkat seiring dengan perubahan suhu. CU meningkat hingga kurang lebih 44% dari 2204 G.L 1 pada suhu 5,50 Celcius. Jadi 1265 Gl 1 pada suhu 140 Celcius. Sementara itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyebabkan kematian atau mencetai 50 pada konsentrasi CU 2500 Gl 1 menjadi 2 kali lebih cepat. B. Kadar gas aman. Asidifikasi merupakan salah satu penyebab utama degradasi lingkungan. Tidak hanya disebabkan oleh toksisitasnya, juga oleh efek spesiasi, aktivitas, dan biokompatibilitas bahan kimia. Hanya hubungan yang kuat antara perubahan pH dan perubahan dapat menyebabkan peningkatan biopopulasi dan toksisitas. C. Kesadaran atau HTS merupakan beberapa persamaan alkalinitas biasanya diekspresikan sebagai konsentrasi plastik-plastik. Meskipun kesadaran merupakan konsentrasi kalsium, sedangkan alkalinitas merupakan konsentrasi anion. Kesadaran berperan terhadap toksisitas logam. Toksisitas logam akan menurun pada kondisi perbedaan substansi. Good. D. Faktor genetik. Setiap spesies memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap bahan kimia dan kemampuan dalam respon bahan kimia tersebut. E. Interaksi bahan pencemar. Secara umum, efek interaktif bahan pencemar dapat berupa efek sinergis atau antagonis, bergantung pada jenis bahan pencemar dan kondisi organisme yang terpapar. Sebaliknya, efek antagonis terjadi pada kondisi di mana pengaruh toksisitas dua atau lebih bahan pencemar akan lebih rendah dibandingkan efek yang terjadi pada pemaparan satu jenis bahan pencemar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Slide selanjutnya yaitu efek bahan toksikan. Menurut Melani dan kawan-kawan, tahun 2021 bahwa paparan populatan dapat menimbulkan risiko berbahaya bagi sistem reproduksi ikan. Paparan PB terbukti mengganggu proses pemijahan ikan yang ditunjukkan dengan meningkatkan anomali morfologi dan kematian sperma. PB berdifusi secara pasif ke dalam kuning telur, menghambat aktivitas enzim pertumbuhan embrio. Selain itu, PB meningkatkan ion dalam tulang, menyebabkan beberapa kelainan bentuk pada larva ikan seperti skoliosis, lordosis, dan kyphosis. Sebuah studi oleh Jessica et al. Pada tahun 2008 menunjukkan bahwa paparan PB mengganggu proses embriogenesis ikan mas atau Kyphonus caprio, ditandai dengan blastula menandakan tulang belakang dan kelainan jantung.
Pada jurnal Melani dan kawan-kawan pada tahun 2021 juga menjelaskan tentang ikan nila yang mendapatkan perilaku pencemaran timbal klorida atau PBCI. Ikan nila tersebut mengalami pencemaran PB dan diamati dari beberapa segi seperti denyut jantung, penetasan kelainan larva, kelangsungan hidup, tingkat malforasi kandungan PB, dan tingkat akumulasi tiap hari. Berdasarkan penelitian tersebut, telur ikan nila mulai menetas pada hari kedua atau hari ketiga periode pemaparan. Total panjang larva pada akhir periode paparan berkisar antara 11,33 hingga 11,40 mm. Sebaliknya, terjadi peningkatan denyut jantung yang signifikan pada perlakukan C dibandingkan dengan kontrol. Pada slide selanjutnya, paparan PB dengan konsentrasi 0,00 m tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan nila, tetapi pada konsentrasi 0,18 PB dapat menurunkan tingkat kelangsungan hidup. Tingkat malformasi larva tertinggi ditemukan pada perlakukan C, sedangkan yang terendah terdapat pada perlakukan kontrol, yaitu 3,4% dan 0,33%. Tingkat malformasi ikan nila cenderung meningkat. Dengan meningkatnya konsentrasi PB pada media paparan, kandungan PB tertinggi pada larva ikan nila terdapat pada perlakukan C, sedangkan yang terendah adalah diamati pada kontrol adalah 4,80 mg atau kg dan 0 mg atau kg. Faktor biokonsentrasi dan akumulasi laju hari pada PB cenderung meningkatkan serta meningkatkan konsentrasi PB dalam paparan. Baik, terima kasih. Itulah materi yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mutia Rahmah, NIM 141442138. Kali ini saya akan mengulas tentang uji toksitas LC50 menggunakan analisa probit. Uji toksisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengamati kematian hewan percobaan. Dengan respon kematian ini dianggap sebagai pengaruh senyawa yang diuji. Uji toksisitas bertujuan untuk memaparkan adanya efek toksik serta untuk meneliti batas keamanan dalam kaitannya dengan penggunaan senyawa yang ada dalam hewan tersebut. Salah satu cara untuk melakukan uji toksisitas adalah LC50 atau lethal concentration, di mana konsentrasi ini akan menyebabkan kematian pada 50% organisme yang akan diuji. Analisa probit merupakan analisa yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Tabel probit merupakan tabel yang digunakan untuk membantu melakukan analisa probit di Excel. Misalkan angka 40% dari mortalitas, maka akan didapatkan nilai probit sebesar 4,75. Begitu pula 80% dari mortalitas akan memiliki nilai probit sebesar 5,99. Analisa LC50 akan diambil dari contoh jurnal Ichthyologi Indonesia dengan judul Perbandingan LC50 96 jam terhadap mortalitas benih ikan mas Cyprinus carpio Rhineus 1758 pada limbah penyamakan kulit dan insektisida. Data yang ada akan kita pindahkan ke Excel, yang selanjutnya akan kita analisis. Yang pertama dilakukan adalah mencari log dari konsentrasi limbah dengan rumus sama dengan log 10, lalu diklik sel konsentrasi. Setelah itu mencari nilai probit menggunakan tabel.
Nilai probit diambil dari persentase mortalitas yang selanjutnya dicocokkan dengan tabel probit. Setelah didapatkan data, maka akan dilakukan analisis. Klik data analyze, regression, oke. Lalu masukkan Y range-nya pada kolom probit dan X range pada kolom log konsentrasi. Lalu centang label, confidence level, dan normal probability plot. Yang terakhir adalah tentukan output range. Setelah itu diklik OK. Akan muncul data sebagai berikut. Yang akan diambil untuk menentukan nilai LC50 adalah dari nilai koefisien. Dan kita masukkan dengan nilai persamaan Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah 5, berdasarkan nilai LC50 yang telah ditentukan dengan tabel probit. Lalu sama dengan A 10,051 X plus 28,845. Setelah itu kita akan mencari nilai X-nya dengan rumus yang tadi dibalik sama dengan 5 minus 28,84563 dibagi 10,05105 dan akan didapatkan nilai X yaitu minus 2,37245. Untuk mencari nilai LC50 akan ditentukan dengan antilog dengan rumus sama dengan 10 pangkat minus 2,4 dan didapatkan nilai LC50 adalah 0,003981. Untuk menentukan grafik dari LC50 yang dilakukan adalah mengeblok kolom log ppm dan probit, setelah itu ke insert, ke chart, lalu ke scatter. Setelah diklik akan muncul grafiknya. Dan grafik bisa diedit sesuai dengan yang diperlukan. Tabel hasil uji toksisitas limbah penyamakan kulit terhadap ikan mas selanjutnya akan diolah menggunakan Microsoft Excel yang telah dilakukan seperti sebelumnya dan akan didapatkan sebuah grafik nilai probit terhadap log konsentrasi, di mana grafik ini menunjukkan adanya korelasi yang positif, yaitu semakin tinggi nilai probit, semakin tinggi pula nilai log konsentrasi. Respon ikan mas terhadap toksikan. Sebelum terpapar toksikan, yaitu pada dosis 0 ppm, ikan mas masih berenang aktif dan operkulum masih normal. Namun setelah terpapar dengan toksikan tertinggi, yaitu dengan konsentrasi 0,0087 ppm, ikan mas berenang tidak beraturan dan bukaan operkulum semakin cepat, hingga akhirnya mengalami kematian. Kesimpulan yang didapatkan adalah semakin banyak dosis toksikan yang diberikan, maka semakin besar pula tingkat kematian ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Wahyudin. Kali ini saya ingin mereview hasil penelitian dari Efri Nurbaiti terkait uji toksitas ekstrak daun bakau atau Sonerati alba terhadap Artemia. Nah, perlu diketahui dengan asumsi bahwa sebagai karir bakteri terbesar yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan maupun daya tahan hidup larva, para pembenih ikan menganggap perlu cara untuk mengontrol bakteri pada kultur Artemia dengan cara di treatment menggunakan bahan terapi seperti disinfektan maupun antibiotik. Kebanyakan dari treatment ini sebagian besar tidak efektif dalam mengurangi jumlah bakteri, bahkan menambah masalah baru berupa kandungan bahan beracun yang dapat bersifat fatal bagi Artemia. Sehingga perlu suatu kajian untuk mencari konsentrasi ekstrak yang aman dan dapat mereduksi bakteri yang berasosiasi dengan Artemia. Tetapi aman bagi Artemia itu sendiri sebelum dilakukan perlakuan pengendalian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui media lathal konsentrans atau LC50 pada Artemia yang diberi ekstrak daun bakau atau Sonerati alba, larutan ekstrak konsentrasi 30%
B per V diperoleh melalui ekstrak daun bakau segar. Uji standar toksitas akut sampai 96 jam digunakan metode yang mengacu pada Brain Cream Lethally Test atau BSLT dengan konsentrasi per 83,3, 76,7, 80,3, dan 84,1 ppm serta 0 ppm sebagai kontrol, dan menghitung nilai LC50 mengacu pada analisis Reed Mood. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu artemia. Jadi artemia itu adalah satu zooplankton yang penting bagi keberlangsungan usaha pembenihan ikan. Artemia merupakan bahan awal lanjutan yang diberikan setelah larva berusia di atas 10 hari. Terpilih sebagai pakan awal bagi larva karena memiliki ukuran yang kecil, gerakannya lambat, mudah dicerna, mudah ditinggalkan nilai gizinya, dan dengan pengkayaan sangat disukai oleh larva dan mudah dibudidayakan secara massal menurut Jadidja 2003. Kemudian menurut Merawati tahun 2009 menjelaskan bahwa ekstrak atau kulit batang tumbuhan Sonerati alba menunjukkan aktivitas antibakteri yang tinggi dan berspektrum luas, sehingga berpotensi sebagai sumber antibakteri alami serta memiliki potensi yang besar sebagai sumber antioksidan alami. Menurut Nuraini dan Nurbaiti tahun 2017, ekstrak daun segar Senoratia alba 30% BV dengan konsentrasi perendaman 70 ppm, 8 ppm, 90 ppm, dan 100 ppm memiliki potensi sebagai bakteriosida terhadap Vibrio fluvialis, kemudian Vibrio alginaliticus, dan Vibrio parahaemolyticus. Kandungan bahan aktif yang bersifat bakteriosida, ekstrak daun bakau juga terdapat zat insektisida yang diduga dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup artemia. Sebagaimana penggunaan disinfektan yang pernah diuji cobakan dan ternyata bersifat lethal bagi artemia. Sebagaimana diketahui, toksitas dari suatu senyawa secara umum dapat diartikan sebagai potensi dari suatu senyawa kimia untuk dapat menyebabkan kerusakan ketika senyawa tersebut mengenai atau masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Suatu senyawa kimia dikatakan bersifat racun akut jika senyawa tersebut dapat menimbulkan efek racun dalam jangka waktu yang singkat, dan bersifat kronis jika senyawa tersebut dapat menimbulkan efek racun dalam jangka waktu yang panjang akibat paparan yang berulang-ulang maupun dalam jumlah yang sedikit. Suatu zat dikatakan aktif atau toksik bila nilai LC50 kurang dari 1000 ppm untuk ekstrak dan kurang lebih 30 ppm untuk suatu senyawa. Zat aktif yang terkandung dalam daun bakau bersifat toksik bagi artemia pada konsentrasi tertentu. Suatu senyawa kimia dikatakan bersifat racun akut jika senyawa tersebut dapat menimbulkan efek racun dalam jangka waktu singkat. Daun bakau Senoratia alba diketahui mengandung beberapa zat aktif yang bersifat toksik seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Itu menurut Raut dan Antapan tahun 2013. Nah, jadi kesimpulannya pada penelitian ini adalah LC50 median lethal concentration ekstrak daun bakau yang aman bagi artemia selama 48 jam adalah kurang dari 76,4 ppm, yang
pemberian bahan toksik dari ekstrak daun bakau Senorati alba pada konsentrasi yang berbeda-beda memiliki nilai korelasi sebesar 0,79 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan positif kuat, yaitu semakin tinggi konsentrasi maka semakin cepat pula terjadi kematian pada artemia. Mungkin cukup itu dari saya terkait review hasil penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.